Jadi di buku itu tertulis, katanya di tahun 2020 itu akan ada wabah mematikan yang akan menyebar di seluruh dunia akibat virus yang berasal dari Wuhan, China. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita Anivela. Ya, jadi masih dalam episode lockdown kita. Nah, seperti yang kalian tahu, fenomena di Indonesia ini yang terjadi adalah banyak sekali barang-barang yang laku dijual semasa virus corona ini. Ya, kayak masker, hand sanitizer, bahan makanan, ya. Bahan makanan juga ada orang yang ngeborong juga. Tapi lucunya, di Amerika sana ada sesuatu yang laris terjual juga, dan itu bukan bahan makanan, bukan hand sanitizer, bukan alkohol. Itu adalah buku. Ini sang penulisnya itu, dia menuliskan kisah bahwa tahun 2020 akan terjadi wabah virus yang berasal dari kota Wuhan dari China. Beberapa bulan kemarin itu ada sebuah novel yang lagi heboh-hebohnya yang ditulis oleh Dean Koontz yang berjudul The Eyes of Darkness. Jadi Dean Koontz ini dia adalah seorang penulis legendaris yang beberapa buku lainnya itu jadi bestseller di Amerika. Buku ini dia memiliki kejadian yang sama persis dengan yang kita alami saat ini, geng. Dimana ada wabah yang sekarang lagi melanda dunia kita, yaitu wabah COVID-19 ini. Anehnya ya, kan sekarang ini tahun 2020. Ya. Sedangkan bukunya itu ditulis di tahun 1981. Jadi di buku itu tertulis, katanya di tahun 2020 itu akan ada wabah mematikan yang akan menyebar di seluruh dunia akibat virus yang berasal dari Wuhan, China. Wah, kok bisa pas gitu ya kebetulan? Jadi Pantas ya buku ini jadi heboh ya. Jadi buku ini menceritakan seorang ibu yang namanya Christina Evans. Dia mencari seorang anaknya yang bernama Dani. Bukan Ahmad Dhani, tapi Dani. Oke? Jadi Dani ini dinyatakan hilang karena ketika dia berkemah, nggak tahu dia berkemahnya di hutan atau di danau atau di mana, yang penting dia berkemah dan hilang. Ketika ibunya lapor ke polisi, Pak polisi mencari bersama dengan teman-temannya, dan polisinya bilang sama ibunya, oh sayang sekali bu, anak ibu sudah meninggal. Tapi ketika polisi bilang anaknya meninggal, tidak memberikan bukti bahwa jasadnya sudah ada, ketemu atau segala macam. Jadi ibunya tuh masih mempunyai intuisi, oh anak saya pasti masih hidup. Ya, akhirnya saya cerita si ibu ini keliling-keliling kemana-mana. Akhirnya dia sampailah di sebuah laboratorium militer, lab yang khusus untuk penelitian virus-virus gitu. Terus si ibu ini, si Christina ini menemukan anaknya. Jadi Dani ketemu lagi ada di dalam lab itu, ditahan sama pihak otoritasnya lab itu karena secara tidak sengaja, entah bagaimana ceritanya, Dani itu terinfeksi oleh virus yang dibuat oleh manusia di dalam lab itu. Dan kebetulan laboratoriumnya itu memang tempat diciptakannya virus itu. Dan ceritanya nih seakan-akan kisahnya tuh ada di Wuhan. Yang paling bikin mencekam, kok kotanya sama. Kalau di dunia nyata guys, kota Wuhan ini dia emang memiliki sebuah laboratorium penelitian virus yang disebut dengan Institut Virologi Wuhan, di mana itu adalah sebuah laboratorium biosafety tingkat 4. Ini adalah status sebuah laboratorium yang boleh menangani berbagai biochemical dengan tingkatan yang paling berbahaya dan mematikan. Mereka ini juga pernah menangani virus seperti SARS dan Ebola di laboratorium tersebut, yang dimana jarak laboratorium itu cuma sekitar 30 km dari munculnya wabah COVID-19 itu sendiri. Nah, kembali ke kisah novelnya tadi. Jadi di novel tadi itu dia menjelaskan lebih detail lagi bahwa virus ini dia tidak akan bertahan hidup di luar tubuhnya manusia. Dan memang virus ini diciptakan sebagai senjata biologis. Yang namanya senjata biologi itu selalu menakutkan sejak kita dari muda. Sejak muda dulu paling medeni kan matematika, fisika, biologi, kimia. Ya. Dan di novel itu juga dia ngomong bahwa virus Wuhan 400 akan menjangkit seluruh manusia yang ada di muka bumi dan akan hilang dengan waktu yang cepat. Lalu muncul lagi 10 tahun kemudian, lalu akan hilang selamanya. Orang kan banyak bilang, oh banyak yang sama nih novelnya sama kejadian nyata di dunia, ya kan? Tapi kita coba banding-bandingkan, ternyata ya ada beberapa perbedaan. Yang pertama, ternyata awalnya nama virusnya ini sebenarnya bukan Wuhan 400, melainkan Gorky 400 yang dikembangkan oleh pemerintah Uni Soviet. Tapi pada tahun 1989,
buku ini diterbitkan ulang dan saat itu kebetulan bersamaan dengan berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet. Jadi ya kayak nggak etis itu kan bawa nama-nama Uni Soviet. Iya, betul. Jadilah negara Uni Soviet di buku itu dirubah menjadi negara China dan dibuat di tempatnya Wuhan itu. Ya tapi tetap aja lah ya, kan diubahnya tahun 1989 bukan di tahun ini. Yang kedua, di buku itu kan tulisnya virus Wuhan 400 ini dibuat oleh manusia. Padahal kenyataannya yang kita tahu dari media saat ini, kemungkinan besar virus ini berasal dari binatang, kelelawar, akhirnya nyambung ke manusia. Jadi poin yang ketiga, di buku ini disebutkan kalau orang yang sudah terinfeksi virus Wuhan 400 itu masa inkubasinya hanya sekitar 4 jam saja. Beda sama COVID-19 ini ya, dimana katanya WHO, orang yang terkena COVID-19 ini baru menunjukkan gejala setelah 5 hari sampai 2 minggu. Nah, poin yang keempat adalah di novel ini diceritakan bahwa orang yang kena itu probabilitasnya kematiannya adalah 100%. Jadi mati semua ya? Jadi lu kena sudah pasti mati. Ya. Kenyataannya probabilitas korban yang terkena COVID ini yang meninggal itu sekitar 2-4%. Ya, jadi kalau menurut kalian gimana guys? Emang yang tertulis di buku ini, emang itu kebetulan aja? Atau memang orang ini sudah bisa meramalkan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang? Banyak orang yang berpikir bahwa oh memang betul-betul virus ini dibuat di laboratoriumnya yang berada di kota Wuhan itu tadi. Tapi ya kembali lagi lah, kita kan juga rakyat jelata ya kan, kita juga gak bakal tahu yang sebenarnya terjadi apa ya kan. Ya udah, yang terpenting sekarang adalah kita harus menaati aturan pemerintah. Kalau memungkinkan untuk teman-teman yang bisa tetap di rumah ya di rumah aja. Terus tapi buat teman-teman yang bekerja di bidang-bidang yang krusial seperti teman-teman mungkin ada yang bekerja sebagai polisi atau sebagai tenaga medis atau sebagai penjaga di pom bensin yang menjaga PLN tetap nyala, menjaga internet tetap nyala. Kalianlah pahlawan sesungguhnya yang berjuang melawan virus ini semua. Kita mendoakan kalian semua di sana. Dan satu-satunya hal yang bisa kita bantu saat ini adalah ya kita berdiam diri di rumah. Ya, lalu ada ramalan yang kedua guys. Jadi ramalan yang kedua ini dikatakan oleh seorang pendiri Microsoft. Orang kaya guys. Bill Gates. Jadi si Bill Gates ini dia sudah pernah memprediksi serangan virus corona di tahun 2015 silam guys. Today the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Jadi menurut si Bill Gates ini, virus corona ini menjadi ancaman ketiga yang terbesar di dunia, dan dua ancaman lainnya menurutnya dia itu adalah perubahan iklim dan perang nuklir. Lalu dikutip dari Business Insider, pada 27 Januari 2020, Bill Gates ini sempat mengatakan kalau dunia perlu menyiapkan diri terkait dengan wabah virus tersebut. I think an epidemic, either naturally caused or intentionally caused, is the most likely thing to cause, say, 10 million excess deaths. Kejanggalan lainnya adalah, menurut sumber data yang kredibel, penyebaran virus corona ini sudah disimulasikan 2 bulan sebelum virus menyebar di Wuhan. Hasil simulasi tersebut, COVID-19 menyebabkan kematian 65 juta orang. Mereka mensimulasikan dampak kematian akibat COVID-19 ini di New York, Amerika Serikat, 2 bulan sebelum virus tersebut teridentifikasi di Wuhan. Simulasi dilakukan oleh Johns Hopkins University and Medicine yang sekarang jadi garda terdepan informasi mengenai penyebaran virus corona. Penyebaran virus corona 2019 ini sepertinya sudah didesain dan direncanakan dengan sangat matang. Nah, jadi Pak Bill Gates ini dia menyatakan bahwa virus corona yang sedang terjadi ini itu sama dengan virus yang terjadi pada tahun 1918. Oh, yang flu Spanyol itu ya? Iya, yang flu Spanyol yang zaman-zaman dulu masih perang dunia pertama. Nah, itu sama, masa inkubasinya 1-14 hari juga. Nah, terus Pak Bill Gates ini juga bilang bahwa virus corona ini berbeda dengan virus yang sebelumnya sempat merebak di China juga, yang namanya SARS. Karena corona ini dia sudah bisa menginfeksi orang lain.
padahal masih masa inkubasi. Oh, nah itu yang gawatnya gue. Itu sing super Nah, gawat. jadi kita kayak sekarang sehat-sehat. Iya, jadi padahal kelihatannya, sudah kena. kelihatannya kita masih fine, Oh, masih sehat, masih seger. Makanya kalian yang merasa sehat, kalian kan juga nggak tahu dalamnya seperti Iya. apa. Mending di rumah Rumah kalau aja bisa. lah, ya. Lalu Pak Bill Gates ini juga berkata bahwa dia memprediksi vaksin untuk virus corona ini akan ketemu dalam waktu 12 sampai 18 bulan ke depan. Oh. Dan dia juga mengingatkan kita kembali juga bahwa lockdown adalah salah satu solusi terbaik Iya. untuk mengurangi penyebaran virus ini. Iya, jadi fokus utamanya kita sekarang, kita harus mengurangi mobilitas aktivitas kita semaksimal mungkin. Dan jangan lupa teman-teman buat selalu untuk menjaga kebersihan, jemuran lah sehari 15 menit, jam 9 pagi gitu ya, Iya, betul. supaya daya tahan tubuhnya kita semakin kuat. Terus jangan sampai kalian stres-stres, karena stres itu bikin imun kita turun ya. Iya, betul. Iya. Jadi banyak sekali teman-teman saya akhir-akhir ini telepon-telepon sama saya, mereka bilang, wah di aku bosen di Iya. rumah, aku bad mood, kerjaan omset turun, Iya. segala macam. Gini loh guys, jadi kondisi yang kita hadapi itu sama. Kalian omsetnya turun, kita juga omset turun. Kalian bosen di rumah, kita juga bosen Iya. di rumah. Kalian bisa lah melakukan hal-hal yang positif, ya kan? Bisa nonton video kita semua, loh. Dari awal. Iya, betul-betul Banyak, guys. iya, Iya. banyak loh, 3 hari 3 malam nggak selesai loh Iya. kalian nonton. Tak lupa juga kita pun akan selalu mendoakan kalian untuk kesehatan kalian dan yang terbaik buat kalian. Oke guys, jadi sekian video kita hari ini. Jangan lupa kalian selalu support kita dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semuanya. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Dadah! Dadah.